Kita main itu Big Snake. Ya Allah. Pria ini sengaja menulis semua jawaban salah selama ujian masuk perguruan tinggi sampai adik laki-lakinya menyerahkan kertas ujian. Dia segera mengubah jawabannya menjadi benar. Alasan pria ini melakukan itu adalah karena dia terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, adik laki-lakinya tidak hanya menyalin jawabannya, tetapi juga melaporkannya karena mencontek dalam ujian. Semua orang mengira dia telah menyalin jawaban adik laki-lakinya. Mungkin Tuhan mengasihaninya dan memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Sekarang, melihat adik laki-lakinya yang munafik, dia tidak ragu untuk menamparnya. Ayahnya dengan cepat melindungi adik laki-lakinya. Pria ini juga memilih untuk memutuskan Ngeleng. bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan adik laki-lakinya berhasil. Kali ini, pria ini sengaja meminta untuk duduk di depan Guys. karena kelas depan dan belakang menggunakan versi soal ujian. Oke, aku suka mengincar yang besar. Tetapi ketika dia hendak Kayak kertas ujiannya, dia menemukan bahwa jawaban adik laki-lakinya persis sama dengan jawabannya. Dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana adik laki-lakinya menyalin jawabannya. Dia ini menemukan bahwa adik laki-lakinya sengaja menumpahkan air pada versi soal ujiannya. Hal ini memaksa penguji untuk memberinya versi soal ujian yang sama dengan miliknya. Pada ujian matematika berikutnya, dia memilih untuk lulus sejauh mungkin dari adik laki-lakinya. Dia bahkan menggunakan metode orisinalnya sendiri untuk soal terakhir. Tetapi tepat ketika dia hendak menyerahkan kertas ujiannya, adik laki-lakinya menyerahkan kertas ujiannya terlebih dahulu. Ketika pria ini menyerahkan kertas ujiannya, dia menemukan bahwa jawaban adik laki-lakinya sama dengan jawabannya lagi. Dia mulai curiga bahwa adik laki-lakinya sedang mengawasinya dengan cara tertentu. Dia bahkan memeriksa apakah ada kamera tersembunyi di pulpennya, tetapi tidak menemukan apapun. Untuk menghindari kesalahan yang sama, dia mulai merencanakan dengan hati-hati. Jadi, dia sengaja menulis jawaban yang salah dan menunggu adik laki-lakinya menyerahkan kertas ujiannya. Kemudian, dia menghapus semua jawaban yang salah dan mengisi jawaban yang benar. Akhirnya, dia menyerahkan kertas ujiannya. Tetapi saat itu, adik laki-lakinya tiba-tiba menuduhnya mencontek. Dia mengklaim bahwa pria ini telah menyalin jawabannya. Tetapi, pria ini sangat tenang kali ini. Ketika pria ini memberikan kertas ujiannya kepada adik laki-lakinya terkejut. Dia menemukan bahwa jawaban pria ini di kertas ujian sama sekali berbeda dari jawaban. Pria ini sengaja menulis sudah. Arsenal seperti lebih rela dikebut habis-habisan daripada harus bermain juga untuk berusaha menciptakan peluang. Sepanjang pertandingan mereka hanya punya satu tembakan. Target saja, itu langsung masuk gawang. Momen itu Jika wow, jika. Oh ini nih yang dapat nih. Sonata Jikidi. Sonata Jikidi. Dika. Wih, kecil banget. Pria itu adalah putra seorang miliarder. Sang ayah sengaja memaksanya bekerja di perusahaan orang lain agar dia merasakan hidup sebagai orang biasa. Di hari pertamanya bekerja, dia melihat hal aneh di lift kantor. Ruangannya masih kosong, tetapi rekan-rekannya justru mundur dan tak berani masuk karena di dalam sudah ada pimpinan tertinggi perusahaan. Tanpa ragu, pria itu masuk dan menyapa dengan santai. Kedua sekretaris terlihat terkejut. Dia lalu mengeluarkan ponsel dan meminta izin berfoto bersama. Dengan alasan ingin mencoba aplikasi kamera baru milik perusahaan, para sekretaris sempat hendak menghentikannya. Namun pimpinan itu tersenyum dan mengizinkan. Ia pun merangkul bahunya dan mengambil beberapa foto sekaligus. Kepala departemen hampir tak percaya melihat kejadian tersebut. Ketika foto-foto itu tersebar, para karyawan lain justru ingin berfoto dengannya. Namun atasannya memanggil dan mempertanyakan keberaniannya. Baginya, semua orang sama saja, tak ada alasan untuk takut. Jawaban itu membuat atasannya menganggap ia tak paham etika kantor, lalu meminta ketua tim membimbingnya. Ketua tim menasihatinya agar lebih akrab dengan rekan kerja. Misalnya dengan mentraktir semua orang segelas teh susu. Harganya murah dan bisa mencairkan suasana. Ternyata pengertian semua orang yang ia tangkap berbeda. Setengah jam kemudian, satu truk penuh teh susu tiba di depan gedung. Ia membelinya untuk seluruh karyawan, dari petugas kebersihan hingga para kepala departemen. Jumlahnya mencapai
Ketua tim sampai terdiam, bahkan pimpinan perusahaan pun belum pernah berbuat semurah itu. Keesokan paginya, kepala pelayan mengantarnya ke kantor dengan mobil mewah. Tanpa sengaja ia berpapasan dengan pimpinan perusahaan. Ia hendak menyapa, tetapi pimpinan itu segera berlalu. Ketua tim kemudian mengingatkannya agar jangan pernah datang dengan mobil yang lebih bagus dari atasan. Ia pun mengganti kendaraan yang lebih sederhana untuk berangkat kerja. Kali ini pimpinan tersenyum dan menyapanya. Namun senyum itu perlahan memudar ketika menyadari bahwa bahkan mobil kecil tersebut tetap dikemudikan oleh sopir pribadi. Pria itu adalah putra seorang BH BH. Apa disebut pakai BH? Mantap. Siapa tuh? Mana jauh anjir. Woi. Ini kan kita udah. Pas namanya bukan jauh itu. Gila. Gila.